Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu di dalam renungan malam saat ini. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan masih tetap bersama-sama dengan kita sampai pada malam hari ini. Sebelum kita beristirahat malam ini, kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya pilih dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 20, dan fokus kita pada ayat 13 dan 14. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu pada malam hari ini Tuhan, oleh karena penyertaan dan kasih-Mu boleh tetap kami alami di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari Tuhan telah bersama-sama dengan kami. Kami dimampukan untuk mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kami. Dan malam ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, baik hamba-Mu yang akan berkata-kata maupun jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu yang kekasih, air adalah kebutuhan pokok manusia, karena sebagian besar dari tubuh kita terdiri dari air. Tanpa air, maka semua makhluk akan mati. Rasa haus adalah kondisi tubuh yang telah kekurangan air atau segera membutuhkan air. Orang yang haus harus segera diberi air supaya ia kembali segar dan tercukupi kebutuhan tubuhnya terhadap air. Walaupun seseorang segera diberi air ketika ia haus, orang tetap akan merasakan haus lagi beberapa saat setelah air di dalam tubuhnya berkurang. Minum lagi, haus lagi, demikian seterusnya. Pemenuhan akan prioritas kehidupan dianggap akan membawa kebahagiaan dan kepuasan hidup. Orang yang menempatkan berbagai hal yang ada di dunia sebagai sumber kepuasan hidup, misalnya pekerjaan, karir, harta benda, seks, hobi, dan lain sebagainya, akan segera mengalami kurangnya kepuasan batin begitu suatu hal telah tercapai. Ketika orang berpikir bahwa berbagai hal yang dianggap penting akan dapat memberikan kepuasan batin, sehingga harus diusahakan, maka berbagai hal yang menjadi tolok ukur pencapaian itu akan menjadi tujuan hidupnya. Terus dikejar dan berusaha diraih di sepanjang kehidupannya. Tetapi begitu suatu hal telah diperoleh, maka akan segera muncul keinginan lain yang diharapkan dapat
memberikan kepuasan lebih besar. Demikian seterusnya. Sesuatu yang memaksa orang untuk memperolehnya adalah merupakan tuan dari orang itu. Orang yang dipaksa untuk melakukan dan mendapatkan sesuatu adalah budak dari keinginannya itu. Akibatnya, jiwa orang tersebut akan terus-menerus mengalami dehidrasi kepuasan akibat dorongan untuk memperoleh sesuatu yang hanya bisa memberikan kepuasan sesaat. Lewat pembacaan kita tadi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa air kehidupan yang diberikannya, yaitu firman-Nya sendiri, tidak hanya dapat menyelamatkan jiwa manusia dari kematian kekal, melainkan menjadi kebutuhan pokok atau kebutuhan mendasar bagi jiwa manusia dan akan memberikan kepuasan yang tiada akhir. Bapak, Ibu, saudara-saudara, menggantungkan hidup sepenuhnya di dalam tangan Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang tidak takut menghadapi situasi hidup seperti saat ini. Sebab kita percaya bahwa mata air kehidupan itu tidak akan pernah kering. Artinya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang yang selalu dekat dengan sumber air kehidupan akan mampu mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena fokus kehidupan setiap orang percaya tidak lagi kepada segala kesenangan dunia saat ini, tetapi terus diarahkan bagaimana ia dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya dan tetap menjaga hidup untuk terus berkenan kepada Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang dengan rela menyerahkan keberadaan hidupnya pada Kristus yang adalah sumber mata air kehidupan, karena mereka akan menerima upah, yaitu kehidupan kekal. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan yang begitu baik di mana kami boleh merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya lewat firman ini kami boleh dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa menyerahkan keberadaan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam berbagai situasi hidup yang kami alami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa kepadamu akan keberadaan hidup kami selaku jemaat di Jemaat Tiatira Malengkeri. Di dalam kehidupan rumah tangga kami, kehidupan pribadi kami, tentu berbagai pergumulan dan persoalan hidup masing-masing kami berbeda-beda. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir untuk senantiasa menopang dan menolong kami. Ya Bapa di surga, kami doakan anak-anak kami, baik yang masih ada bersama-sama dengan kami, maupun yang sudah jauh dari kami. Berkati mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangganya, dalam pendidikan, bahkan di dalam pertumbuhan dari anak-anak kami yang masih kecil-kecil. Ajarkan kami untuk tetap saling mengasihi dan menyayangi, saling menolong satu dengan yang lain.
Ya Bapa di surga, begitu juga kami doakan Ibu Pendeta bersama dengan keluarga. Berkatilah di dalam kehidupan rumah tangga. Kiranya kasih-Mu boleh tetap mereka alami. Mampukan Ibu Pendeta untuk mengangkat tugas tanggung jawab mengembalakan jemaat-Mu dengan baik. Kami doakan jemaat-Mu yang dalam keadaan kelemahan tubuh, baik di rumah masing-masing maupun yang berada di rumah sakit. Tuhan, tolonglah mereka semua. Tuhan, berkati makanan, minuman, obat-obat, bahkan upaya-upaya pengobatan yang diberikan. Begitu juga pendampingan dari keluarga. Bangsa dan negara kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tahu apa yang terjadi saat ini di dalam negara kami. Begitu banyak persoalan yang dialami oleh negara kami. Baik itu karena pandemi COVID masih tetap berlangsung. Juga karena banyaknya orang-orang yang selalu merancangkan niat jahat terhadap pemerintahan ini. Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan pemerintah kami, mulai dari tingkat yang tertinggi maupun sampai ke pelosok-pelosok. Mampukan mereka untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Karuniakan akal budi, hikmat kepada mereka, sehingga mereka dapat menghadapi berbagai macam tantangan dari sesama bangsa kami sendiri. Ya Bapa di surga, kami juga menyerahkan keberadaan hidup kami malam ini ke dalam tangan kasih-Mu. Peliharakan kami sepanjang malam ini, dan kiranya besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang keberkatan untuk menjalankan tugas dan kewajiban kami masing-masing. Dengarkanlah doa kami Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.